Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetap berada di rumah, selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain agar kita terhindar dari penularan wabah COVID-19. Baik anak-anak, kita sampai pada materi yang terakhir dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, materi kita yang terakhir adalah tentang cara belajar yang efektif. Nah, sebelum Ibu mulai materi, kita berkenalan terlebih dahulu ya, supaya lebih akrab dan supaya kita menjadi kenal satu sama lain. Ya, kita dari biodata. Ini biodata saya ya. Nama Lestari Pujiati MPD, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 23 April 1979, alamat di Kebagusan Kecil RT 10 RW 8, jabatan saya sebagai guru mapel IPA, dan saat ini mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik anak-anakku sekalian, para peserta didik baru, bagaimana rasanya ketika kalian sudah lulus dari SD dan sekarang masuk ke tingkat SMP? Pasti senang ya, pasti senang sekali. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terlebih dahulu selamat datang, selamat bergabung di SMP 98 Jakarta ini. Selamat atas diterimanya kalian di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan dapat terwujud ya. Oke. Nah, sebagai seorang pelajar, tentu kewajiban kita adalah belajar. Nah, seorang pelajar yang baik, maka dia akan berusaha belajar dengan baik. Ya, sebagai seorang pelajar yang baik, maka dia akan berusaha belajar dengan baik. Nah, kenapa kita harus belajar dengan baik? Ya, agar dapat menghasilkan peningkatan baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, jika ketiga komponen ini sudah meningkat atau berhasil meningkat, maka otomatis kita akan menjadi seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang unggul, ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih belajar yang baik itu? Belajar yang baik itu adalah belajar yang efektif dan efisien, ya. Belajar yang efisien. Nah, pengertiannya apa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Iya. Belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil guna. Jadi di dalam proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itu adalah definisi dari belajar. Nah, bagaimana sih tip belajar efektif itu? Nah, sekarang kita harus mulai berubah nih dari belajar yang biasa-biasa saja menjadi belajar yang efektif ya. Agar tadi kemampuan yang 3 tadi bisa meningkat ya sehingga pada akhirnya nanti kualitas kalian sebagai pelajar juga menjadi lebih baik ya, bahkan lebih unggul. Nah, sekarang kita perlu tahu nih tip belajar efektif itu apa saja sih ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama adalah belajar kelompok ya. Pasti sudah tidak asing buat kalian. Belajar kelompok adalah belajar secara bersama-sama bareng teman-teman ya.
bareng teman-teman. Biasanya kalau kita belajar kelompok, suasananya pasti lebih menyenangkan ketimbang belajar sendiri, ya. Selain itu juga belajarnya di rumah sendiri ya atau di rumah teman ya, sehingga suasananya menjadi lebih santai atau lebih rileks. Nah, tapi pada saat belajar kelompok, jangan lupa ya, kalian harus tetap didampingi oleh orang dewasa. Seperti siapa? Seperti orang tua, kakak ya, paman atau bibi ya, supaya belajarnya tidak berubah jadi bermain. Biasanya kalau udah kumpul-kumpul belajarnya lupa, bermainnya iya ya, akhirnya tidak menghasilkan apapun. Nah, ini harus dihindari. Kalau kita niatnya belajar, berarti hasilnya ya harus ilmu yang kita dapat ya, bukan main-main, sayang waktunya. Nah, kemudian dalam belajar kelompok ada baiknya kita mengajak teman yang pandai ya. Teman yang pandai ini supaya bisa mentransfer ilmu ya, menularkan ilmunya kepada kita, kepada teman-teman yang pada saat itu masih kurang memahami ya, sehingga nantinya dengan transfer ilmu itu semua anggota kelompok menjadi paham atas materi yang dipelajari. Kemudian kegiatannya apa? Utamakan membahas pelajaran yang belum dipahami ya oleh semua atau sebagian kelompok ya, materi yang tadi dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru itu bisa dibahas dalam pembelajaran kelompok ya. Bisa dibahas dalam pembelajaran kelompok. Tapi selain itu biasanya kita belajar kelompok juga bukan sekadar membahas materi ya. Kadang-kadang mengerjakan tugas dari guru ya, mengerjakan sebuah proyek juga kita lakukan di dalam pembelajaran kelompok. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua, rajin-rajinlah kita membuat catatan intisari pelajaran. Nah, jadi dari materi pelajaran itu kita ambil intisarinya saja ya. Kita catat, buat catatan kecil di buku atau di kertas yang mudah dibawa kemana-mana ya. Mudah dibawa kemana-mana supaya mudah dibaca. Tapi jangan lupa ya, catatan kecil itu bukan dijadikan bahan untuk mencontek ya, bukan dijadikan bahan untuk mencontek ya, tapi digunakan untuk belajar ya. Karena mencontek itu tentu saja dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita buat perencanaan yang baik ya. Kenapa harus dibuat perencanaan yang baik? Untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan sudah maksimal atau belum. Ya, kalau sudah maksimal, alhamdulillah. Kalau belum maksimal, ya terus ditingkatkan supaya target pencapaian itu dapat tercapai. Ya. Oleh karena itu kita buat jadwal belajar yang baik dan diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah ya. Diprioritaskan pelajaran yang lemah. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Nah, ini yang sering kali kita lalai ya. Banyakan mainnya daripada belajarnya. Jadwal belajar misalnya kita buat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, harusnya setiap jam 7 malam sampai jam 9 malam kita belajar. Jangan diganggu oleh kegiatan yang lain. Nah, kadang-kadang kita nggak konsisten. Begitu ada acara televisi yang bagus, belajarnya ditinggal, bukunya ditinggal. Akhirnya belajarnya nggak jadi ya. Besok mau belajar lagi terganggu oleh yang lain ya. Males lah, ngantuk lah, dan lain sebagainya. Itu dihindari ya. Kalau memang sudah kita buat perencanaan, kita buat jadwal, maka kita harus disiplin ya dalam mematuhi aturan yang sudah kita buat. Kemudian yang kelima, aktif bertanya ya, aktif bertanya dan ditanya. Jadi kalau ada hal yang belum jelas, tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya, kepada teman atau orang tua. Saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran di rumah. Maka kalau kalian belum jelas, kalian bisa bertanya juga ke orang tua, bisa berdiskusi dengan kakak, adik, ayah, atau ibu ya. Kalau dengan guru, ya dengan secara virtual saja, dengan jarak jauh menggunakan media teknologi yang sudah kita kuasai, misalnya melalui WhatsApp, Google Classroom, nah itu komunikasinya ya. Nah, di rumah saat ini orang tua kalian juga menjadi guru kalian ya, sebagai tempat yang bisa ditanya jika ada hal-hal yang belum jelas.
Nah, kemudian bertanya secukupnya. Jangan menguji orang yang kita tanya. Nih, saya punya pertanyaan, Pak. Tapi tujuannya buat ngetes gurunya, ya, buat ngetes gurunya. Nanti kalau gurunya nggak bisa jawab, dijatuhkan. Nah, itu nggak boleh ya, sangat-sangat dilarang. Jadi kalau kita bertanya, memang pertanyaan yang belum kita tahu jawabannya, ya. Kalau kita sudah tahu, kita niat mengetes orang itu tuh nggak boleh ya, tidak boleh. Jadi harus dihindari. Kemudian yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Nah, ini kunci ya, kunci supaya kita sukses. Belajar serius dan tekun ya. Orang dengan kemampuan yang biasa saja bisa menjadi berhasil itu karena faktor ketekunan dan keseriusan dia. Ya, tapi seorang yang mempunyai IQ yang tinggi, ya misalnya dia sebenarnya pinter, tapi males, tapi nggak tekun, ya, semau-maunya, seenak-enaknya belajar, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan, ya. Jadi maksimalkan fungsi kecerdasan yang kita miliki untuk meraih kesuksesan yang tinggi. Bagaimanapun kita, kuncinya adalah serius dan tekun. Kalau kita serius dan tekun, otomatis kita akan mencapai sebuah prestasi itu, ya. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar yang berlebihan. Nah, belajar terus-menerus juga tidak baik ya. Belajar secara terus-menerus itu tidak baik, kurang baik ya. Sel-sel tubuh kita itu perlu beristirahat. Sel-sel otak kita perlu beristirahat. Jangan dipaksa, jangan diforsir ya. Jadi belajar itu juga ada waktu-waktunya. Jangan dari pagi sampai sore belajar terus. Bu, saya kan harus belajar supaya pinter, jadi nggak berhenti belajarnya. Itu juga nggak boleh. Tapi kebablasan nggak belajar juga nggak baik ya. Jadi tadi kita buat jadwal, kita atur waktunya, kita patuhi apa yang sudah kita buat ya. Belajar secukupnya, sewajarnya ya, seefektif dan seefisien mungkin ya. Otak kita butuh istirahat, jangan diforsir. Ya, nanti kalau berlebihan juga dampaknya kurang bagus. Segala sesuatu yang berlebihan itu dampaknya kurang bagus ya. Kemudian yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini jujur. Ya, Ibu tanya, kalian sudah jujur ketika ulangan? Ayo jawab. Jujur nggak? Siapa yang udah jujur? Nggak pernah nyontek, nggak pernah nanya teman, ada nggak? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Tapi Ibu yakin nih para peserta didik baru yang masuk SMP 98 nih anaknya jujur-jujur ya. Insya Allah jujur-jujur. Nanti sekolah di SMP 98 lebih jujur lagi ya. Jadi kalau ulangan jangan nyontek ya. Usahakan mengerjakan sendiri. Berapapun nilai yang kalian peroleh itu atas usaha kalian sendiri ya. Gak masalah nilai kalian rendah. Yang penting gak nyontek. Buat apa nilai kalian tinggi dan sempurna, tapi hasil mencontek? Pasti tidak akan ada kepuasan dalam diri. Hari ini kita ulangan, kita jujur dapat 5, nggak masalah. Setelah itu kita evaluasi kita salah di mana. Nah, dari kesalahan itu kita perbaiki. Besok kita belajar lebih giat lagi. Kita cari jawaban soal yang sebelumnya tidak kita bisa jawab. Ya, kita cari jawabannya, kita pelajari. Besok ketemu soal itu lagi, kita sudah bisa jawab. Seperti itu. Jadi terus memperbaiki diri, ya. Kejujuran ini harus dibiasakan sedini mungkin, ya. Dari usia-usia dini kita harus belajar untuk selalu jujur dimanapun dan kapanpun, ya, dengan siapapun. Katakan yang jujur walau itu pahit, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dari semenjak kecil, ini tidak menjadi kebiasaan ketika kita dewasa nanti. Karena pada dasarnya ketidakjujuran itu membawa kesengsaraan, ya. Ketidakjujuran itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri ya. Jadi pastikan kalian mulai saat ini berkomitmen di dalam hati untuk selalu jujur ya dalam segala hal, terutama pada saat mengerjakan ulangan dan ujian. Kemudian yang kesembilan, cari lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, belajar itu butuh situasi yang kondusif, butuh situasi yang mendukung. Ya, cari tempat
yang menurut kalian nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan supaya bisa lebih berkonsentrasi. Kalau kalian tipe anak yang suka belajar dalam suasana sunyi, maka carilah waktu-waktu sunyi. Kapan? Tengah malam, Bu. Ya, kalau kalian mau nggak apa-apa. Tengah malam, ya. Tapi tidur dulu. Tapi yang lebih bagus adalah di sepertiga malam. Bagi yang muslim, bangun sepertiga malam, sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian kalian belajar. Insya Allah itu adalah waktu yang sangat baik, ya. Waktu yang sangat baik untuk belajar, ya. Biasanya di suasana sunyi, sepi, hening seperti itu, konsentrasi kita akan sangat bagus, ya, sehingga ilmunya bisa lebih diserap dan diterima oleh otak kita. Ya. Kemudian yang ke-10, mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang mudah. Kalau kita mengerjakan soal, jangan langsung yang sulit. Mungkin kalian sering dengar Bapak Ibu guru mengingatkan ketika sedang ujian, jawab dulu soal-soal yang mudah. Nah, itu benar. Kalau kalian langsung jawab soal yang sulit, terus nggak bisa, akibatnya apa? Akibatnya putus asa, ngedon, males. Akhirnya males ngerjain soal. Walaupun sebenarnya setelah itu banyak soal yang mudah, tapi karena udah mentok, udah capek, akhirnya jadi males. Nah, makanya ketika kita mengerjakan soal, kita mulai dulu dari soal yang mudah. Mudah, bertahap ya, dari mudah, kemudian ke yang sedang, baru ke yang sulit. Jangan dibalik, jangan sulit dulu baru mudah. Sulit dulu udah capek, mudahnya akhirnya terlewat. Ya. Kemudian yang ke-11, sering-seringlah praktis, ya. Praktek latihan, ya. Latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Nah, semakin banyak kita mengerjakan dan memahami soal, maka semakin terbiasa pula kita dalam mengerjakannya, ya. Jadi sering-sering latihan. Kemudian yang ke-12, ya. Jangan lupa kita selalu mohon bimbingannya, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa kita harus banyak-banyak berdoa, ya. Karena selain dari nilai religinya, ya, dengan berdoa dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, ya. Karena berusaha tanpa berdoa juga tidak bisa, ya. Tidak bisa, karena segala sesuatu yang menentukan adalah Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha. Makanya harus diiringi dengan doa, ya. Cari restu orang tua, ya. Minta doa sama orang tua. Insya Allah kalian akan mudah, ya, pada saat proses belajar. Nah, tapi berdoa saja tanpa usaha juga sia-sia, ya. Ya. Jadi berdoa itu harus diiringi dengan usaha. Usaha harus diiringi dengan berdoa. Dua-duanya harus berjalan dengan seimbang. Nggak bisa salah satu. Saya usaha saja, Bu, belajar setiap hari, tapi lalai dalam berdoa. Itu tidak boleh, ya. Ibaratnya kita manusia yang sombong, ya. Usaha diiringi dengan doa. Tapi doa saja tanpa usaha, itu namanya kita malas, ya. Malas untuk berusaha. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, kita menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan, ya. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, ya. Jadi jangan cuma dari buku pelajaran saja. Banyak informasi bisa kita dapat melalui internet. Kemudian kalau masih ada koran, ya, dari koran-koran, kemudian majalah, buku-buku lain yang relevan yang bisa mendukung, ya. Banyak sekali sarana-sarana, ya, atau media-media yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, ya. Ibu rasa cukup ini saja materi kita tentang pembelajaran yang efektif, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.